Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Pada akhirnya Kang Wu berpisah dengan Echidna juga Hansol tepat di depan mall, dimana saat itu Kang Wu lah yang mengantarkan mereka berdua. Barulah setelah itu Kang Wu langsung menuju kediaman Guild Red Rose. Sesampainya di sana, ia pun mulai menjelaskan beberapa hal kepada Yongju. Pertama adalah insiden kemunculan makhluk lain atau makhluk dari dunia lain saat Kang Wu memasuki gerbang kelas S. Dan tidak sampai di situ, Kang Wu juga menanyakan apakah Yongju mengenali atau mengetahui terkait dengan sistem Gaia. Tapi sayangnya Yongju sama sekali tidak memiliki informasi apapun terkait dengan hal tersebut. Entah itu benua Ernor ataupun sistem Gaia. Nah, di sini nampaknya Kang Wu sedikit kecewa karena tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Barulah ia meminta satu hal lainnya kepada Yongju, yaitu ia menginginkan akses permanen untuk bisa memasuki gerbang kelas S. Karena sebelumnya Yongju hanya memberikan akses sementara. Dengan adanya Echidna, Kang Wu pun yakin ia bisa menangani beberapa monster tingkat tinggi di dalam gerbang kelas S. Tapi ada satu hal yang membuat Yongju sedikit terkejut, yaitu karena Kang Wu meminta sebuah identitas palsu untuk makhluk panggilannya, yaitu Echidna. Tentu saja Yongju heran untuk apa monster memiliki identitas. Nah, di sini Kang Wu sedikit menjelaskan bahwa monster panggilannya adalah naga. Dan ia juga bisa bertransformasi menjadi bentuk manusia. Dan tentunya itu membuat Yongju semakin shock. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Kang Wu. Bagaimana bisa ia memiliki makhluk panggilan seekor naga. Karena penasaran, Yongju awalnya ingin menemui makhluk panggilan tersebut. Tapi sangat disayangkan Kang Wu tidak membawanya. Tapi Kang Wu berjanji akan memperkenalkannya nanti. Di dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba seseorang pun memasuki ruangan. Dan ternyata itu adalah Hua Yong, pimpinan grup ketiga dari Guild Huarang. Nah, karena ia melihat jika Yongju sedang berbicara dengan orang lain spontan, Hua Yong pun langsung meminta maaf karena nampaknya ia mengganggu. Tapi setelahnya Hua Yong juga bertanya, Yongju, apakah ini orang yang kau dukung? Dan ia pun menjawab, betul. Jadi apakah ia bergabung dengan Red Rose? Dan Yongju pun menjelaskan tidak, ini lebih tepatnya sebagai hubungan aliansi. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Hua Yong sedikit terkejut karena ini pertama kalinya Yongju membuat keputusan yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya. Tapi ada satu hal yang mungkin pasti, sosok tersebut sangatlah menakjubkan. Karena tertarik, Hua Yong pun langsung mendekati Kang Wu dan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, aku adalah Hua Yong, pimpinan ketiga dari Guild Huarang. Dan Kang Wu pun membalas, aku Kang Wu. Mendengar nama tersebut, tiba-tiba Hua Yong pun mengingat akan sesuatu dan dengan spontan ia pun berkata, oh, itu adalah kau, orang yang aku temui di gerbang kelas C. Yongju, matamu nampaknya memang sangat jeli. Ia adalah sosok yang sopan dan juga baik hati. Mendengar hal tersebut, entah kenapa membuat Yongju sedikit jijik. Bagaimana bisa orang seperti Kang Wu dianggap sebagai orang yang adil dan juga baik hati? Yongju bahkan secara terang-terangan tidak menyetujui penilaian dari Hua Yong, akan tetapi ia setuju jika Kang Wu merupakan sosok yang sangat berbakat. Nah, barulah setelahnya Yongju bertanya kembali apa permintaan terakhir dari Kang Wu. Dan ia pun kembali menegaskan jika dirinya ingin memiliki akses gerbang kelas S secara permanen. Tentunya itu membuat Yongju kaget. Tapi Kang Wu menjelaskan jika saat ini itu bukanlah masalah karena ia memiliki makhluk panggilan yang kuat. Tentunya Yongju tidak akan pernah meragukan kemampuan dari Kang Wu. Tapi ia pun berpesan untuk tidak mendekati danau yang ada di sana karena ada monster bernama El Cuaro.
Monster yang menempati danau, ia sangat kuat. Bahkan hampir seluruh populasi yang ada di danau juga sekitarnya dibabat habis oleh El Quarro. Intinya Yongju yakin jika Kang Wu masih bukanlah tandingannya. Mendengar hal tersebut, Kang Wu pun hanya mengangguk setuju. Dan setelahnya ia pun berkata, baiklah, aku akan mengganti izin akses sementaramu menjadi permanen. Kau bisa mulai menggunakannya esok hari. Mendengar perbincangan tersebut tentu saja membuat Hwa Yong shock. Baru beberapa minggu yang lalu ia bertemu dengan Kang Wu di gerbang kelas C, tapi saat ini ia meminta izin untuk memasuki gerbang kelas S. Itu adalah hal yang konyol. Hwa Yong bahkan tidak akan pernah mempercayai hal tersebut. Tapi lagi-lagi Yongju berkata, bukanlah aku sudah bilang ia adalah orang yang sangat berbakat. Mungkin ia lebih baik daripada orang paling berbakat di Korea, bahkan orang paling berbakat di dunia, yaitu player pertama yang dijuluki ibu negara, Grace McCalvin. Yongju bahkan beranggapan jika kemampuan Kang Wu lebih baik darinya. Bahkan ia yakin tidak mungkin bagi Grace untuk meningkatkan kemampuan hanya dalam waktu singkat. Dan setelah mendapatkan semua yang ia mau, Kang Wu pun langsung berpamitan kepada Yongju dan juga Hwa Yong. Tapi sebelum itu Hwa Yong berpesan untuk berhati-hati dalam berburu di dalam gerbang kelas S karena bahkan dirinya hampir mati beberapa kali. Kau pun menanggapinya, ya aku akan mengingat hal tersebut. Dan ia pun mulai meninggalkan ruangan. Setelahnya Yongju pun bertanya tujuan dari Hwa Yong menemuinya. Ia pun langsung mulai menceritakan, aku baru saja mendapatkan informasi terkait dengan kultus iblis. Mendengar hal tersebut membuat Yongju menggebu-gebu. Aura tidak menyenangkan mulai menyelimuti tubuhnya. Lalu ia pun berkata, apakah kau memiliki bukti? Dan Hwa Yong pun menjawab, sayangnya tidak. Tapi kita akan memiliki kesempatan. Bukankah aku sudah menceritakan bahwa kami mengirimkan mata-mata ke dalam kultus iblis dan nampaknya mata-mata tersebut mendapatkan informasi berupa video. Jadi malam ini ia akan mengirimkan video bukti tersebut kepadaku. Mendengar hal tersebut nampaknya membuat Yongju menjadi tidak sabaran. Ia bahkan bertanya tidak bisakah ia mengirim bukti video tersebut saat ini. Tapi sayangnya itu sulit karena keamanan mereka sangat ketat. Jika si mata-mata hanya memberikan file mentah, itu akan berbahaya. Intinya di dalam kultus iblis semua anggota sangat waspada, jadi tidak bisa bergerak semaunya. Dengan informasi itu juga chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Bye.